Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang advokasi kesehatan. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Aini dengan NPM 0623016411. Oke, langsung aja ke pembahasan apa sih advokasi itu? Advokasi merupakan upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak penentu kebijakan atau stakeholders. Nah, advokasi itu juga bisa dibilang suatu usaha untuk mendapatkan atau menciptakan perhatian para pembuat keputusan terhadap sesuatu permasalahan yang penting dan mengarahkan agar mau memberikan dukungannya untuk memecahkan permasalahan tersebut. Adapun tujuan dari advokasi yaitu ada beberapa poin. Yang pertama itu ada komitmen politis, itu merupakan komitmen pejabat publik atau berbagai pihak terkait terhadap upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya. Nah, yang kedua itu ada dukungan kebijakan. Dukungan kebijakan ini merupakan dukungan nyata yang diberikan oleh pejabat publik serta para pemimpin institusi terkait untuk memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan publik dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya. Ya, dan tentunya dukungan kebijakan tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, surat keputusan atau instruksinya. Nah, yang ketiga itu ada penerimaan sosial. Nah, penerimaan sosial ini merupakan program kesehatan masyarakat yang diatur oleh tokoh masyarakat. Nah, di kebijakan publik ini ya tentunya itu kalau misal sudah dikeluarkan oleh pejabat publik, tentunya itu harus disosialisasikan kepada masyarakat untuk memperoleh dukungan masyarakat, terutamanya pada tokoh masyarakat tersebut. Nah, yang keempat itu ada dukungan sistem. Dukungan sistem atau organisasi kerja yang memasukkan program kesehatan dalam program kerjanya atau partnership, itu merupakan upaya mengatasi masalah yang tidak dapat dilakukan hanya pada sektor kesehatan saja. Nah, selanjutnya ada sasaran advokasi kesehatan, yaitu menyasar berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap upaya kesehatan, khususnya para pengambil keputusan dan penentu kebijakan di pemerintahan, lembaga perwakilan rakyat, mitra di kalangan pengusaha, badan penyandang dana, media massa, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh berpengaruh dan tenar, dan sebagainya. Bukan hanya sekedar berpotensi mendukung, tapi juga bisa menentang atau berlawanan atau merugikan kesehatan. Oke, di sini ada manfaat advokasi. Yang pertama itu penyelenggaraan program kesehatan mendapat dukungan kebijakan yang kuat dalam mengatasi masalah kesehatan. Dan yang kedua, penyelenggaraan program kesehatan mendapat dukungan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Nah, yang ketiga tuh upaya mengatasi kesehatan menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, jadi bukan merupakan masalah pada sektor kesehatan saja. Oke, lanjut lagi ke manfaat advokasi yang keempat, yaitu program kesehatan dapat dirancang dengan baik dan dapat terintegrasi dengan lintas sektor terkait. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu penyelenggaraan program kesehatan akan lebih optimal sehingga dapat bertambah lebih maksimal terhadap upaya mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Oke, kita lanjut ke metode penyiapkan bahan advokasi. Yang pertama itu ada lobby, itu merupakan bincang-bincang secara informal pada pengambil keputusan dan pembuat kebijakan untuk menginformasikan isu-isu strategis yang menjadi permasalahan di masyarakat. Nah, tahap pertama lobby ini, tim advokasi menyampaikan masalah serius kesehatan yang dihadapi di suatu wilayah dan dampaknya terhadap masyarakat, kemudian disampaikan alternatif terbaik untuk mengendalikan masalah tersebut. Yang kedua ada petisi, itu merupakan cara formal dan tertulis untuk menyampaikan gagasan advokator dan memberikan tekanan kolektif terhadap para pembuat keputusan. Nah, selanjutnya ada debat. Debat itu pada dasarnya juga salah satu metode advokasi kesehatan dalam kelompok. Jadi spesifiknya itu berbagai mengangkat
dan membahas isu kesehatan dari pihak yang pro maupun kontra. Nah, dapat memberikan kesempatan bagi advokator untuk menelaah isu dari berbagai perspektif dan pandangan. Nah, yang keempat itu ada dialog. Itu dialog tersendiri itu juga hampir sama dengan debat, namun dialog lebih dapat digunakan sebagai metode advokasi melalui pendekatan kelompok. Namun pelaksanaannya didukung oleh media massa khususnya TV, radio, sehingga dialog ini bisa menjangkau kelompok yang sangat luas. Nah, yang terakhir itu ada negosiasi, yang dimana negosiasi ini merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan kesepakatan tentang pentingnya memberikan dukungan kebijakan maupun sumber daya dalam mencapai tujuan program kesehatan. Adapun cara untuk melakukan negosiasi itu dengan jalan kompromi, akomodasi, dan kolaborasi. Di dalam advokasi tentunya ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada identifikasi dan analisis masalah atau isu yang memerlukan advokasi. Nah, masalah atau isu ini perlu dirumuskan berdasarkan data atau fakta. Nah, data itu sangat penting agar keputusan yang dibuat berdasarkan informasi yang tepat dan benar. Data berbasis fakta sangat membantu menetapkan masalah, mengidentifikasi solusi, dan menentukan tujuan yang realistis. Nah, kemudian ada identifikasi dan analisis kelompok sasaran. Nah, ini ditujukan pada para pembuat keputusan atau penentu kebijakan baik di bidang kesehatan maupun di luar sektor kesehatan yang berpengaruh terhadap publik. Nah, yang ketiga itu juga ada siapkan dan kemas bahan informasi. Nah, seperti dalam pemilihan tokoh politik, mungkin termotivasi yang akan mengambil keputusan jika mereka mengetahui secara rinci besarnya masalah kesehatan tertentu. Oleh sebab itu, penting diketahui informasi yang akurat, tepat, dan menarik apa yang diperlukan agar sasaran yang dituju dapat membuat keputusan yang mewakili kepentingan advokator. Nah, kemudian yang keempat itu ada merencanakan teknik atau cara kegiatan operasional. Nah, kegiatan ini memiliki pengertian sama dengan membangun koalisi. Beberapa teknik atau kegiatan operasional ini dapat meliputi konsultasi LBI, pendekatan atau pembicaraan formal atau informal terhadap pembuat keputusan, negosiasi atau resolusi konflik, pertemuan khusus, debat publik, petisi, dan seminar kesehatan. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi serta lakukan tindak lanjut. Nah, pada evaluasi ini dilakukan untuk menilai tercapainya tujuan serta menyempurnakan dan memperbaiki strategi advokasi. Nah, untuk menjadi advokat yang tangguh diperlukan umpan balik berkelanjutan dan evaluasi terhadap upaya advokasi yang telah dilakukan. Dan yang terakhir itu ada contoh advokasi kesehatan, di mana advokasi ini saya contohkan pada kesehatan reproduksi remaja. Nah, advokasi ini dilakukan karena banyak remaja di daerah terpencil dan tidak mendapatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi, dan sehingga menyebabkan tingginya angka kehamilan remaja dan pernikahan dini. Nah, kegiatan advokasi ini yaitu LSM seperti PKBI atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia melakukan kampanye edukasi serta mendorong kebijakan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah dan tujuan meratanya informasi dan pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai advokasi kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.